Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia dan berkahnya kita masih diberikan kesehatan selalu. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Sali Cahyati selaku dosen CAT-Camp di FTI Universitas Trisakti. Dan pada hari ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan pemodelan 3D Vice Machine pada milling machine. Yang pertama, kami akan perkenalkan diri dulu. Saya selaku host bernama Ibu Budi Dharma dengan NIM 0610204002. Kemudian dilanjut, silakan Mas Muhammad Ofar. Perkenalan diri. Nama saya Muhammad Aufar Lutfan dengan NIM 0610200404. Oke, terima kasih. Silakan Mas Timotius. Perkenalkan, nama saya Timotius C. Kauta, NIM dengan 061002004011. Ya, silakan Mas Budi, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Budi Wicaksono dengan NIM saya 06111020004025. Oke, terima kasih. Kita next. Yaitu pada hari ini kami akan menjelaskan pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari dasar teori dan pengenalan 3D modeling. Nanti akan dibawakan oleh Mas Aufar. Kemudian ada penjelasan SolidWorks dan Vice Milling juga nanti akan dijelaskan oleh Mas Aufar. Yang kedua itu bagaimana cara membuat part yang pertama, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian pembuatan part yang kedua nanti akan dijelaskan oleh Mas Timotius. Dan yang ketiga dan terakhir penutup itu penjelasan terkait assembling part kami, yaitu dijelaskan oleh Mas Budi Wicaksono. Oke, untuk penjelasan 3D modeling, silakan Mas Aufar. Terima kasih Mas Putu. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dasar teorinya. Yang pertama, 3D modeling. 3D modeling yaitu proses untuk menciptakan objek 3D yang ingin dituangkan dalam bentuk visual nyata, baik secara bentuk, tekstur, dan ukuran objeknya. Pengertian lainnya adalah sebuah teknik dalam komputer grafis untuk memproduksi representasi digital dalam suatu objek dalam 3 dimensi, baik benda mati maupun benda hidup. Terdapat 3 tipe 3D modeling. Yang pertama polygonal modeling, yang kedua curve modeling, yang ketiga digital sculpting. Next. Polygon modeling. Modeling yang terdiri dari verticals atau titik yang ingin disambungkan dan membentuk sebuah edge atau garis. Sehingga jika disambungkan dengan edge lain dapat membentuk sebuah face atau bidang. Bidang yang dibentuk oleh vertex, edges maupun face ini salah satunya adalah primitive object yang juga termasuk dalam teknik permodelan. Berikut contoh polygonal modeling. Next. Selanjutnya ada curve modeling. Modeling yang memanfaatkan curve untuk membentuk sebuah bidang. Tidak ada yang namanya vertex dalam curve, namun dapat membuat sebuah bidang dengan perhitungan matematika. Sama seperti implicit surface atau NURBS. Di bawah contoh gambarnya. Selanjutnya ada next. Ada digital sculpting. Modeling yang terbentuk dari pahatan memiliki tingkat kehalusan tinggi sehingga dapat digunakan untuk membuat detail pada model. Detail yang tinggi tersebut pun terdiri dari vertex, edge, dan face dalam jumlah besar,
sehingga bisa dikategorikan dalam polygonal modeling. Yang membedakan adalah proses pembuatan modelnya dapat dilihat menggunakan alat digital. Namun teknik sculpting juga dapat dilakukan dengan model tradisional. Next. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait SolidWorks, yaitu software CAD 3D yang dikembangkan oleh SolidWorks Corporation, yang sekarang sudah diakuisisi oleh Dassault Systèmes. SolidWorks merupakan salah satu 3D CAD yang sangat populer di Indonesia. Sudah banyak sekali perusahaan manufacturing yang mengimplementasikan software SolidWorks ini. Next. Saat menggambar, awal mula bagian-bagian yang dipilih adalah part, assembly, dan drawing. Untuk part digunakan untuk permodelan 3D, untuk assembly digunakan untuk penggabungan dari permodelan 3D, dan drawing digunakan untuk sketch atau gambar kerja 2D. Next. Untuk penggambaran gambar kami digunakan SolidWorks 2014. Berikut SolidWorks 2014 System Requirement. Untuk operating system bisa menggunakan Windows 7 profesional atau Windows 8 profesional karena masih support. Untuk RAM 64 bit, minimum 8 GB atau lebih. Kalau video cardnya SolidWorks Certified OpenGL Workstation Card with 2 GB of RAM. Atau bisa juga SolidWorks Certified OpenGL Workstation Card with 1 GB of RAM. CPU Intel or AMD generasi prosesor saat ini. Next. Terkait benda yang akan kita gambar yaitu vise milling. Vise atau ragu merupakan salah satu alat yang penting digunakan untuk pengerjaan pada mesin vise atau milling. Fungsinya yaitu menjepit dengan kuat benda kerja yang akan disayat oleh pisau vise. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Putu. Ya, oke. Terima kasih Mas Alvar atas penjelasannya tadi ya terkait dengan SolidWorks dan juga apa yang kita akan gambar yaitu face milling. Oke. Laptopnya nge-lag, Teh. Enggak, Ma. Oh iya. Oke. Mohon maaf ada kendala sedikit. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait pembuatan part yang pertama, yaitu clamping plate, yang menurut kami ini cukup agak rumit pembuatannya. Oke, yang pertama kali itu kita harus membuka SolidWorks, lalu pilih pembuatan part, lalu klik OK. Next-nya itu, kemudian kita pilih front plane di sebelah kiri ini untuk memulai sebagai dasarnya dari sketch yang akan kita buat. Next-nya, kemudian kita pilih tombol sketch ini untuk membuat gambar. Next, lalu kita memilih fitur di primary value ini, yaitu namanya rectangle, lalu membuat ukuran 50 kali 50 mm. Kemudian klik menu fitur, lalu pilih extrude boss atau base-nya ini. Setelah tampil berubah, kita menentukan ketebalan extrude ini. Nah, extrude ini kita klik, kita tulis di sini 8 mm, lalu setelah selesai klik centang hijau di sebelah kiri. Lalu kemudian klik bagian muka pada gambar. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Nanti kita akan drawing lagi. Kemudian klik bagian muka pada gambar. Nah, ini kemudian kita klik penampang depan dan terus memilih menu sketch. Lalu klik sketch, maka akan hasilnya seperti ini. Kemudian klik menu boss extrude 1 dan kemudian pilih bagian depan gambar seperti ini. Lalu kemudian
tampilan gambar akan berubah seperti gambar di bawah. Setelah itu klik koin ini dan letakkan di plane atau wajah yang kita mau. Nah, kemudian beri ukuran yang sudah ditetapkan, yaitu dari pojok kiri bawah ini ke atas sebesar 25 mili, lalu dari sininya sebesar 13, lalu dari 13 ditambah 24 milimeter. Nah, lalu kemudian setelah ukuran sudah ditetapkan ke gambar, lalu keluarkan dari sketch. Kemudian kita pilih menu features lagi dan pilih whole wizard. Setelah pilih whole wizard, nah kita milih menu countersink. Nah, kemudian samakan standar ISO dan tipenya. Whole tipe countersink dengan standar ISO tipe hex socket CTSK head ISO 10462 size M6 custom sizing sesuai dengan dimensi gambar. Lalu pilih fit normal dan N-nya conditionnya true all. Nah, ketika sudah disamakan, lalu pilih position. Lalu pilih menu sketch dan pilih 3D sketch. Dan sketchlah diklik 3D sketch lalu dekatkan ke poin yang udah dititikkan. Setelah itu klik di poin tersebut dan klik juga di bagian sebelahnya. Jadi kita copy ini. Setelah poin tersebut sudah jadi, keduanya lalu klik OK atau centang hijau di sebelah kiri. Maka hasilnya seperti berikut. Nah, ini adalah clamping plate-nya. Oke. Yang kedua adalah pembuatan part movable jaw yang akan dijelaskan oleh Mas Timotius. Oke, terima kasih Mas Putu. Di sini saya akan menjelaskan part 2 itu movable jaw. Inilah salah satu, ini hasil dari gambar proses pembuatan movable jaw. Next. Pertama yaitu buka SolidWorks yang akan digunakan sebagai media penggambaran dan terdapat 3 pilihan yaitu part, assembling, dan drawing. Pilih penggambaran part lalu OK. Next, Mas. Kedua, kemudian pilih from plan, sumbu X dan sumbu Y untuk memulai sebagai dasar dari sketch. Next. Tiga, kemudian jika sudah dipilih untuk normal itu, pilih sketch di kiri atas untuk memulai membuat sketch. 4, dengan pilihan lain, lalu buat sebuah gambar bentuk yang akan ditentukan dimensinya. Kemudian pilih Smart Dimension dan klik di setiap sisi panjang dan lebar untuk menentukan dimensinya. Dan pastikan bahwa tiap garis sudah memiliki ukurannya dan sudah berubah warna dari warna biru atau ukuran belum pasti menjadi warna hitam, menjadi ukuran pasti seperti gambar yang di bawah ini. Berikut ini adalah hasil gambar yang dimana garisnya sudah berubah menjadi warna hitam atau ukuran pasti, seperti gambar di bawah ini. Next, Mas. Setelah itu, pilih menu feature dan pilih fitur extrude boss atau base, lalu sesuaikan dengan table atau panjang dari part tersebut. Panjang yang saya masukkan di sini adalah 100 mm di gambar ini, seperti gambar yang di bawah ini. 7. Kemudian kita akan melakukan proses mengtrim bagian tertentu sesuai kebutuhan part tersebut dengan cara memilih plan, yaitu permukaan dari part tersebut, lalu pilih sketch. Di sini saya memilih penampang atau permukaan yang berwarna biru ini. Seperti gambar di bawah sudah diperlihatkan mana yang dipilih sketchnya yang sudah diwarnai biru. Lanjut, Mas.
Setelah itu men-sketchkan bagian yang akan kita potong dan memberikan ukuran supaya fix. Seperti gambar yang di bawah sudah terlihat berapa ukuran yang fixnya. Next, Mas. Kemudian 9, kemudian pilih menu feature, lalu pilih extrude cut. Lalu atur seberapa panjang bidang tersebut akan dipotong dengan sketch yang telah dibuat. Karena di sini dipotong hingga tembus bisa menggunakan pilihan extrude cut lalu blend. 10, kemudian pilih bagian muka yang akan dilakukan proses bor dengan memberikan koordinat poin, lalu klik menu sketch dan pilih fitur sketch. 11, kemudian exit sketch dan pilih menu feature. Setelah itu pilih fitur hole wizard, lalu isi kolom di hole type, hole specification dan end condition sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan tab matrice diameter 6 mm dalam 15 mm. 12, kemudian pilih position, lalu 3 dimensi sketch dan letakkan di poin koordinasi yang telah dibuat. 13, kemudian buat sketch lubang tab matrice di bagian bawah part yang bertujuan untuk mengunci movable jaw dengan tracknya. Di gambar di bawah ini. 14, kemudian exit sketch dan pilih menu future. Setelah itu pilih fitur hole wizard, lalu isi kolom di hole type dan hole specification dan end condition sesuai kebutuhan. 15, kemudian pilih position lalu 3 dimensi. Kemudian pilih position lalu 3 dimensi sketch dan letakkan di poin koordinasi yang telah dibuat. Lalu pilih centang atau OK. Berikut ini hasil gambaran part movable jaw. Oke, berikut penjelasan dari Mas Timotius terkait part yang di assembly. Lalu kemudian ini adalah proses assembling vice milling. Nah, ini proses assembling vice milling ini akan dijelaskan oleh Mas Budi Wicaksono. Silakan, Mas Budi. Oke, terima kasih Mas Putu atas waktunya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Vice milling ini adalah suatu alat yang digunakan oleh mesin vice sebagai penjangkaman yang fungsinya itu menjepit secara maksimal ya pada benda kerja yang akan disayat oleh cutternya nanti untuk entah contouring ataupun facing lainnya. Nah, di sini ada beberapa part assembly yang akan digunakan atau kita pakai pada saat assembly untuk vice milling ini. Yang pertama ada body of vice, kedua clamping plate, totalnya 1, ketiga itu handle cap, totalnya 2, keempat handle, total 1, kelima jaw, total 1, keenam lock nut, total 1, movable jaw, total 1, dan ke-8 screw M6, matrice 6 itu totalnya 6, terus screw root itu total 1, selanjutnya washer small itu totalnya 1, dan nut totalnya 1. Oke, next. Ya, ini untuk awal ya, kita buka dulu SolidWorks-nya, lalu pilih menu atau pilih new dokumennya ini yang assembly ya. Ini digunakan untuk merakit atau menggabungkan beberapa part. Oke, next.
Nah, langkah kedua kemudian pilih menu assembly dan icon insert komponen untuk memasukkan komponen yang akan diassembling. Itu biasanya komponen ini kita letakkan di satu file terlebih dahulu, jadi untuk insertnya tidak ribet juga ya. Oke, next. Terus untuk langkah ketiga, pilih part utama yang akan dijadikan base atau koordinat atau koordinasi untuk part lainnya. Nanti di sini kita menggunakan base-nya itu dari base Vice ya. Oke, next. Kemudian masukkan semua part yang akan digunakan dan pastikan sesuai dengan jumlah item atau quantity yang telah digambarkan. Next, Mas. Kemudian langkah pertama di sini kita akan melakukan mat atau pemasangan movable jaw terhadap body of Vice dari Vice milling ini. Kita pastikan milih satu sisi yang sesuai dengan gambarnya juga ya. Jadi di sini saya mengambil sisi dari sebelah kirinya movable jaw akan ditempatkan ke dalam sisi body of Vice sebelah kirinya juga. Next. Jika kedua sisi sudah termat, yang sisi dari movable jaw itu, lalu pastikan sisi muka dari body of Vice termat dengan sisi sliding dari movable jaw. Itu fungsinya supaya movable jaw tidak bisa naik turun atau geser ke arah lainnya ya. Yang difungsikan sebagai papan seluncur dari movable jaw-nya. Oke, next. Langkah selanjutnya, hubungkan atau matkan part clamping pad yang ada di bagian bawah, fungsinya yang ada di bagian bawah movable jaw. Fungsinya ini untuk movable jaw ini tidak terlepas dari relnya atau track seluncurnya. Dan juga fungsi lainnya supaya penjangkauan nanti bisa maksimal. Oke, next. Pastikan juga lubang antara clamping pad konsentrik terhadap lubang movable jaw. Karena kalau tidak konsentrik nanti akan error ya biasanya ya. Oke, next. Selanjutnya kita akan mat dengan jaw di sisi fix dari body of Vice. Nah, jaw ini fungsinya sebenarnya buat daging lainnya atau daging tambahan. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu terdapat kerusakan atau human error, nanti nggak langsung kena ke body of Vice-nya ya. Jadi lebih ke arah jauhnya ini, dan juga fungsi jauhnya ini supaya nanti untuk dialingnya juga lebih gampang kalau di dunia nyatanya ya. Terus pastikan juga koordinat lubang dari jauh ini konsentrik terhadap body of Vice-nya juga. Oke, next. Karena jauhnya ini terdapat dua ya, yang satu itu nempel di body of Vice dan yang satu lagi nempel di adjustable jaw. Jadi untuk yang satu ini lakukan hal yang sama dari langkah sebelumnya untuk dipasangkan ke adjustable jaw yang satunya lagi. Oke, next Mas Putu. Kemudian kita akan memasang screw root terhadap body of Vice. Nah, screw root ini fungsinya yaitu untuk memaju mundurkan adjustable jaw-nya ini. Jadi nanti benda atau dimensi dari benda yang akan dicekam bisa bervariasi ya, tergantung dari lebar atau lebar atau panjang dari screw root-nya ini. Dengan cara mematkan bagian sisi mukanya atau selimut dari lingkar tabungnya ini terhadap dengan selimut dalam dari body of Vice-nya ini. Oke, next. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya ya. Setelah screw terpasang pada body of Vice, maka kita akan melakukan mat handle Vice-nya dengan screw root-nya. Fungsi dari handle Vice-nya ini untuk memutarkan screw root-nya ini maju mundur sesuai dengan ukuran benda nanti.
Nah, matnya ini mulai dari selimut tabungnya ini dimatkan dengan selimut tabung bagian dalam dari screw root. Oke, next. Langkah selanjutnya kita akan melakukan mat handle cap terhadap handle-nya. Fungsinya dari handle cap ini supaya handle dari untuk memutar screw root-nya ini tidak terlepas. Jadi matnya terdiri dari dua ya. Bagian lubang dalamnya dimatkan terhadap ujung dari handle. Terus sisi luar permukaan dari handle cap-nya akan dimatkan terhadap yang warna biru di handle ini ya. Oke, next. Selanjutnya pasangkanlah kedua handle cap karena ada atas dan bawah ini handle cap-nya, dan ini fungsinya sebagai penjaga atau stopper dari handle supaya tidak jatuh. Langkah yang ini sama dari langkah sebelumnya ya. Oke, next. Kemudian pasangkan washer small dimatkan terhadap sisi belakang body of vise, memastikan lubang antara washer dan screw root dapat konsentrik dengan baik. Fungsi dari washer small-nya ini supaya menjaga nanti dari skrunya screw root nanti biar tidak terlepas juga ya. Ini untuk matnya dia terdapat dua cara ya. Pertama konsentrik dari lingkaran washer small dan juga sisi muka dari washer small terhadap dengan body of vise-nya. Oke, next. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk nut supaya dapat mengunci pergerakan dan juga pastikan mat konsentrik dapat berjalan dengan baik. Nutnya ini untuk mengencangkan nanti. Ini terdiri dari dua sisi muka dari nut dan juga selimut nut akan dihubungkan dengan ulir yang ada di screw root bagian depan ini. Oke, next. Langkah selanjutnya, lakukan hal yang sama di langkah 15 dan 16 terhadap lock washer. Lock washer ini untuk menguatkan lock sebelumnya atau nut sebelumnya, jadi supaya tidak rentan terhadap getaran. Di sini matnya juga sama, yaitu mat bagian selimut dalam terhadap ulir screw root-nya, lalu bagian muka dari lock washer terhadap bagian muka dari nut sebelumnya. Oke, next. Setelah itu, head dari countersink dan rumahannya dapat dimat. Nah, di sini kita akan melakukan pemasangan pemasangan screw terhadap dengan rumahannya, dan surface dari baut dan clamping pad dapat rata dan tidak ada tonjolan. Jadi pertama itu di sini kita countersink-nya ini kita matkan dengan counter bore yang ada di plat bagian bawah adjustable movable jaw ya. Terus bagian muka atau sisi selimut dari bautnya ini next Mas Putu. Oke, setelah pemasangan bautnya dan 6, jadi ini adalah hasil dari assembling mesin vise ya, yang digunakan untuk mesin milling. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Budi Wicaksono atas penjelasan dari hasil assembling mesin vise ini. Oke, di ujung penjelasan PPT pada hari ini
kami sudah menjelaskan terkait dasar teori dan pengenalan 3D, lalu penjelasan SolidWorks, lalu penjelasan itu face milling kami, yaitu face milling machine, lalu cara pembuatannya part di SolidWorks, kemudian lalu cara assembly-nya juga di SolidWorks. Nah, ini adalah referensi kami dalam menyusun dan mencari materi untuk presentasi pada hari ini, yaitu referensinya dari blog Haritsah unsac.id terkait SolidWorks, lalu Sculpteo, dan professional3dservice.com. Oke, terima kasih semuanya, Mas Budi, Mas Aufar, Mas Timotius atas penjelasannya yang cukup clear dan jelas. Lalu menutup presentasi pada hari ini, kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat salah dalam penyebutan atau kurang nyaman dalam penyampaian kami. Dan saya tutup sebagai host. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.